Itu ya, itu dia. Pak Gugun, maaf boleh nanya nggak Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran. Pak Gugun. Sidang PK6 terpidana kali ini sangat luar biasa. Bagi saya sangat luar biasa. Semua menunjukkan bagaimana kejadian tahun 2016 yang lalu adalah sebuah kekeliruan yang sangat luar biasa. Sebuah kesalahan yang luar biasa. Ya. Dan itu mereka memberikan bukti-bukti untuk membuktikan bahwa 2016 itu adalah putusan yang sangat keliru. Nah, pada sidang ini PH terpidana menampilkan saksi-saksi, termasuk kesaksian para terpidana. Terpidana menyatakan apa yang mereka alami sebelum mereka disidangkan, mengalami penyiksaan yang sangat luar biasa, dan sampai terpidana pun menangis saat menceritakan peristiwa yang mereka alami. Ya, begitu juga dengan saksi yang dihadirkan yang juga terpidana sudah bebas, yaitu Saka Tatal, dan juga adik dari terpidana Revaldi yang sampai menangis menceritakan semuanya. Sama kayak juga pulang juga nggak bisa Pak, jalan aja sampai 1 bulan saya, lapor wajib aja sampai masih dikapret bolak-balik Pak. Oke. Saya paham, ya. Inilah yang Eka Sandi ini yang membela saudara kan? Kalau saya badan Pak. Dan bukan hanya dia, ya, bukan hanya dia, tapi bahkan PH pun ikutan meneteskan air mata saat Revaldi menceritakan penyiksaan yang dialami 1 hari saja. Dia mengalami penyiksaan 1 hari, tapi dia mengalami derita 1 bulan baru bisa belajar jalan. Ya, belajar jalan karena setelah penyiksaan itu dia selalu dipapah, ditolong sama orang tuanya kalau dia mau jalan, bahkan makan pun disuapin. Itu cerita yang disampaikan oleh para saksi, ya. Cerita yang disampaikan oleh para saksi. Kemudian dihadirkan kembali saksi, yaitu Kang Didi Mulyadi, bagaimana dia menyampaikan apa yang dia lakukan, keinginan dalam hati dia untuk bahwa kasus ini harus terbongkar. Dia mencari-cari bukti, menemui orang-orang yang menyatakan bisa melihat, mengetahui kejadian 2016 yang lalu. Maka yang dulunya berbohong sekarang mengaku, bahkan sampai menangis mengakui, yaitu Dede. Ini kamu disumpah loh, sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu berbohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah Pak. Detik ini, hari ini juga kalau bisa 7 terpidana bebas, saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap. Luar biasa. Jadi bahkan siap untuk dipenjara karena dikatakan memberikan saksian palsu saat itu. Ya, tak ada orang yang mau dipenjara. Ya, tak ada orang yang mau dipenjara untuk menyatakan kebenaran, nggak ada. Ya, mereka bahkan penjahat sekalipun akan berbohong supaya tidak dipenjara. Ya. Ini dia datang mengaku kesalahannya dan dia siap menggantikan ke-6 terpidana itu. Ini hal-hal yang sangat luar biasa, ya. Itu Dede, dan juga ada yang saksi yang datang dari Bekasi jauh-jauh. Tanggal 23 Agustus Sabtu malam Minggu 2016, ingat banget Pak, gitu. Ya. Makanya saya kaget, oh ini jadi pembunuhan dan pemerkosaan gitu. Oh jadi saya panggilan hati, panggilan saya pengen saya, kok orang susah diginiin Pak, saya juga orang susah Pak, gitu. Makanya saya jauh-jauh dari Bekasi Pak, karena ingat itu film 7 hari ingat Pak, ini jembatan tahun, saya kompromi sama dia. oh jadi Anda lihat film Lihat yang trial Pak itu. yang 7 hari Ya, final. itu. Kemudian Anda tertarik, Bukan tertarik Pak, panggilan jiwa. terpanggil jiwa hati Anda untuk memberikan keterangan yang benar. Saya datang. Meluangkan waktunya, ya,
mereka datang menyampaikan semuanya, bagaimana mereka biar bisa bersaksi, tidak kenal juga korban, tidak kenal juga siapa yang terpidana, ya. Semua mereka lakukan untuk satu tujuan, kebenaran harus terungkap. Karena dari Bekasi, mereka nggak ada yang mengenal mereka datang, dan mereka bukan orang situ, mereka hanya saat itu kejadian itu kebetulan lewat, karena ada peristiwa yang akan mereka lakukan, ada kegiatan akan mereka lakukan, ya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi menantang, ya, para jaksa. Pertanyaan saya itu ada satu saja. Yang menyatakan Eki dan Pina kecelakaan, ada 3 yang sudah bersaksi dan melihat langsung. Pertanyaan saya adalah, yang menyatakan mereka melakukan pembunuhan dan tindakan asusila, mana saksinya? Mana ada yang hadir pengadilan melihat sendiri? Mana ada bukti CCTV? Sudah ada 3 orang yang melihat peristiwa, katanya, melihat peristiwa bahwa itu kecelakaan. Ya, sekarang siapa yang bisa melihat? Siapa yang melihat bahwa itu peristiwa pembunuhan? Siapa yang bisa melihat? Si Aib yang bisa melihat dari jarak 100 meter, melempar, pengeroyokan dan segala macam. Si Dede yang menyatakan dulu sekarang sudah berubah perkataannya, ya. Dan juga si para saksi-saksi juga yang menyatakan bahwa terpidana ini tidur di rumah RT Pasren, di rumah kontrakannya, ya. Dan tak satu pun yang dihadirkan oleh pihak termohon untuk mendukung putusan yang terjadi pada 2016 itu, putusan pengadilan yang sudah inkrah itu, ya. Setidaknya mereka menghadirkan, menurut saya mereka menghadirkan saksi-saksi, contohnya Rudiana. Kalau Rudiana benar, dia hadir di situ menyangkal ini semua, ya. Nah, kemudian ada sebutan 2 polisi yang memberikan terpidana ini minum air kencing, ya, melakukan penyiksaan, ya. Ketika disamperin sama wartawan, kabur. Itu dia. Pak Gugun, maaf, boleh nanya nggak, Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran. Pak Gugun. Kabur, artinya apa? Itu artinya apa itu? Itu artinya apa? Ya kan? Nah, ya. Kemudian masalah si Aib juga dibuktikan oleh saksi ahli mata, menyatakan bahwa orang bisa melihat dari jarak di atas 50 meter itu paling melihat ada segerombolan, ada gerombolan orang-orang, tapi tidak akan bisa melihat siapa orang itu, ya kan? Dan bahkan dia mengatakan bahwa orang normalnya hanya bisa melihat dengan jelas pada jarak 15 meter. Itu. Tadi Ibu maksimal penglihatan orang itu 15 meter, ya kan? Ya. Lebih dari 15 meter masih bisa nggak kita mengenali? Yang optimal itu untuk penglihatan buat kita mengenali sekitar 15 meter. Seperti itu. Itu untuk benda tetap ya? Itu pun dalam keadaan diam baru bisa mengenali. Kalau dalam kondisi bergerak atau bahkan dalam kondisi lari atau bahkan naik motor, itu nggak mungkin bisa dikenalin. Paling ada ciri-ciri yang mirip, itu pun kalau orang yang dilihat itu katanya dia kenal orangnya itu, dia kenal, baru dia lihat ciri-cirinya, sepertinya ini, sepertinya begini, dan itu pun bisa salah. Tapi yang pasti dia bilang tadi orang bisa melihat 15 meter itu baru bisa melihat jelas. Di atas itu diragukan, apalagi si Aib yang bisa melihat dalam jarak 100 meter lebih. Tapi justru inilah yang bisa melihat 100 meter lebih ini yang diterima oleh jaksa, hakim, dan Rudiana pada waktu itu.
sekarang dibuktikan oleh saksi ahli ini, saksi ahli mata ini yang dipanggil di persidangan ini menyatakan hanya jarak 15 meter bisa melihat dengan jelas. Nah, apakah ini masih dipertahankan putusan yang 2016? Ya, berdasarkan apa mereka mempertahankan itu? Karena apa? Karena selama persidangan ini sampai persidangan terakhir, pihak termohon tidak mengajukan, tidak menghadirkan saksi-saksi dari pihak mereka. Termohon hanya mengatakan bahwa ini sudah terbukti dan sudah sesuai dengan KUHP 184. Itu aja jawaban mereka. Sekalipun jaksa bilang kita setuju membongkar kebenaran dan keadilan, tetapi mereka harus tetap ngotot di hasil putusan itu. Terus apa yang mau kita lihat dari sidang ini? Apa yang mau kita dukung dari para penegak hukum ini? Apa? Apa yang mau kita dukung? Ayo. Secara logika kita berpikir. Sekarang kan persidangan ini kita lihat apakah persidangan ini bisa meyakinkan kita, bisa meyakinkan hakim MA, bisa meyakinkan kalau hakim ataupun penegak hukum masih yakin dengan hal-hal, dengan kejadian tahun 2016 yang lalu, dengan bukti-bukti yang apa adanya itu saya bilang apa adanya dibandingkan yang dibuktikan dengan ada sekarang, ya. Ada saksi yang melihat langsung, dan kenapa saksi itu baru ada hari ini? Karena memang di mana-mana kalau ada peristiwa kecelakaan dan kecelakaan itu sepertinya tidak perlu dilakukan pengadilan, persidangan, apalagi ini saksi melihat ini kecelakaan tunggal, nggak ada. Tapi ternyata setelah 8 tahun kejadian ini jadi pembunuhan, saksi melihat setelah viral, ada film. Nah, ada film viral, mereka baru nongol menyatakan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan apapun, tapi hati nurani para saksi berbicara bahwa kebenaran harus ditegakkan. Ketika masih ada upaya hukum, mari kita bongkar kebenaran dan keadilan. Bapak setuju seperti itu? Setuju. Sudah terbantahkan dengan fakta hukum, ya, sesuai dengan perkara akuo, dan itu pembuktiannya sudah berdasar dengan KUHP 184. Kalau jaksa kebenaran menegakkan, saya ragu itu, bukan saya underestimate ya. Oke?